nighttime because it rains every night. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me and we'll find something more than this light. 'Cause I love the nighttime. 'Cause I love the nighttime. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Rahmah dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani. Dan sebelum memulai video kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya saya masih mempelajari materi kepemimpinan ini. Jika dalam video ini ada kesalahan maupun kekurangan, mohon pengertiannya dan dikoreksi. Pemimpin adalah pelaku utama dalam sebuah organisasi. Pemimpin menggunakan kemampuannya, nalurinya, dan sikapnya untuk menciptakan keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pemimpin pemerintahan adalah seorang figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain, pencapai tujuan organisasi ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, kapabilitas pemimpin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oke, pentingnya pemimpin pemerintahan. Pentingnya pemimpin pemerintahan ini yaitu untuk menyediakan komunikasi, pemeliharaan dalam bekerja sama, menjamin kelancaran serta keutuhan suatu organisasi. Poin selanjutnya yaitu pemimpin merupakan seorang yang berani dalam mengambil keputusan dan mengatasi konflik dengan jiwa bijaksana. Pemimpin menentukan tujuan perubahan melalui pengembangan suatu visi di masa yang akan datang.
Poin selanjutnya yaitu pemimpin yang baik akan mengalokasikan tugas dan posisi jabatan bagi anggota sesuai dengan keahlian dan passionnya. Pemimpin berkewajiban memberikan perhatian, yaitu dengan membina, menggerakkan, mengarahkan sesuai dengan potensi bawahannya, agar terwujudnya volume dan beban kerja yang terarah. Di samping itu, untuk menimbulkan kepuasan dan komitmen yang dapat meningkatkan kinerja. Oke, yang selanjutnya yaitu menurut Henry Winsberg berpendapat peran pemimpin yaitu sebagai penghubung antar perorangan, contohnya dalam pembangunan tim, pelatihan direktur, dan mentor konsultasi, dan sebagai monitor dalam menyebarkan informasi dan juru bicara. Dan yang selanjutnya, berperan dalam pembuatan keputusan yang berfungsi sebagai pengusaha, penanganan, gangguan, dan sumber alokasi, dan sebagai negosiator. Oke, yang selanjutnya yaitu tugas pokok pemimpin. Yang pertama, melaksanakan fungsi manajerial. Yang poin kedua, mendorong atau memotivasi bawahannya. Yang selanjutnya, menciptakan iklim kerja baik dan harmonis. Dan poin selanjutnya, menjadi penggerak yang baik atau menjadi sumber kreativitas. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengorganisir bawahannya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Apa sih itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan yaitu pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasi tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam mencapai tujuan suatu organisasi tertentu. Potensi bawahan di lingkungan organisasi dipengaruhi oleh pola dan sistem yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh gaya kepemimpinan dan kultur organisasi. Oke, yang selanjutnya yaitu melahirkan pemimpin pemerintahan yang baik. Seperti apa? Oke, seorang pemimpin yang baik itu dilihat dari keahlian atau kemampuan dalam hal bidang seperti sosial yang harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan kontrol dan pengendalian agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Oke, karakteristik pemimpin yang sukses atau yang disebut dengan baik itu terdiri dari cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis, taktis, dan lancar dalam hal berbicara, memiliki pengetahuan yang sangat luas dan pengetahuan yang luas terhadap kelompok, atau bisa persuasif dan memiliki keterampilan dalam hal bidang sosial. Oke, masyarakat Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang jujur, amanah, yang lahir dari golongan yang muda, serta demokratis dalam cara berpandang, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dan sadar akan pentingnya keberagaman bangsa Indonesia, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang berlandaskan falsafah NKRI. Oke, pemimpin yang saya sukai yaitu Ridwan Kamil. Bernama lengkap Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, yang lahir di Bandung 4 Oktober 1971, yang kini berusia 48 tahun. Ridwan Kamil merupakan contoh seorang pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang hanya mementingkan egonya dan ego segelintiran orang. Ridwan Kamil adalah seorang arsitek dan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Bandung pada masa bakti tahun 2013 sampai 2008 dan kini menjabat sebagai gubernur Jawa Barat yang dimulai pada 5 September 2018.
Ridwan Kamil merupakan pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya, dan juga merupakan seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang karismatik karena dengan latar belakang pendidikannya. Oke, seperti yang kita ketahui, Ridwan Kamil merupakan tokoh yang dinilai amanah sebagai pemimpin. Kita semua tahu bagaimana kecakapannya dalam memimpin Kota Bandung, yang penuh dengan dedikasi dan semangat yang tinggi. Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat bertekad untuk merubah Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan menjadi provinsi yang terbaik dalam dunia digital. Dengan mendigitalkan pelayanan publik, pendidikan, dan perdagangan yang masih manual. Melalui pariwisata yang akan muncul, kemandirian desa menjadikan Jawa Barat lebih maju, dan ditambah dengan dukungan infrastruktur dan pemerintahan pusat. So follow me, we'll find something more than this light. 'Cause I love the nighttime.